Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sebat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber kasih sayang, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun semakin mampu untuk setia kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengutus para murid-Nya. Yesus memanggil 12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit. Bagian ini diulang sampai 3 kali. Menguasai setan berarti mengalahkan setan dan menghadirkan kerajaan surga. Kerajaan setan diganti dengan kerajaan surga. Maka pada bagian yang kedua Yesus bersabda, ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Tentu yang dimaksudkan adalah menyembuhkan penyakit-penyakit dan orang-orang dari segala sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya. Pada bagian yang ketiga, di bagian akhir dikatakan, lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Bagian kedua, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang sakit selalu sama. Sedangkan pada bagian yang pertama, menguasai setan, mengganti dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Pada bagian ketiga disebutkan memberitakan Injil. Injil tidak lain adalah Evangelion, kabar
baik. Dan kabar baik diwartakan bersumber dari kuasa kasih Allah sendiri. Injil sebagai kabar baik mengalahkan kuasa-kuasa setan, kerajaan-kerajaan setan, dan ditegakkanlah kerajaan Allah melalui Injil yang diwartakan. Pewartaan Injil bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi juga ditopang dengan tindakan. Salah satu tindakan adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Sakit penyakit yang menimpa pribadi manusia maupun sakit penyakit yang menimpa kehidupan bersama, kehidupan sosial, kemasyarakatan, ditandai dengan sakit penyakit yang berlawanan dengan kerajaan Allah, yang berlawanan dengan sukacita Injil, yang biasanya disitulah kuasa-kuasa kerajaan setan merusak kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tugas itu diberikan memang dalam Injil pada hari ini dikatakan dipercayakan kepada ke-12 murid. 12 murid itu yang disebut dengan rasul, yang diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, memberitakan sukacita Injil dengan segala dampak positif melalui penyembuhan, pemberdayaan, dan kesejahteraan lahir dan batin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disebutkan di dalam Injil bahwa tugas itu diberikan oleh Yesus kepada 12 murid. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus pun ambil bagian di dalam tugas perutusan yang sama. Itulah sebabnya maka Injil pada hari ini juga diwartakan kepada kita semua. Kita yang mendengar pewartaan Injil ini dipanggil dan diutus, diberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan, menyembuhkan orang-orang, menghadirkan kerajaan Allah, menyembuhkan segala penyakit, memberitakan sukacita Injil, dan menyembuhkan semua orang dari segala sakit penyakit, apapun sakit penyakit itu. Penyakit fisik, penyakit mental, penyakit spiritual, penyakit sosial yang merusak, yang memecah belah, yang menghancurkan lingkungan hidup, itu semua menjadi perhatian untuk kita sembuhkan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.